Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom, sampai pengkasih saya ingin melanjutkan khotbah saat teduh saya yang kemarin. Saya bicara mengenai presence bagian yang pertama. Kita ambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi dikatakan firman itu menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dia ada di tengah-tengah kita, agar kita mengerti bahwa dia betul-betul menjadi manusia, mati, dibangkitkan, naik ke surga, agar dalam setiap momen kehidupan kita dan kita merasakan orang melukai, menyakiti kita, selalu lihat salib Yesus, melihat Yesus yang telah menjadi manusia, mau berkorban buat kita. Nah, di ayat yang sama saya akan melanjutkan, dia nggak hanya jadi manusia, tapi dia diam di antara kita. Presence, dia hadir. Dia bukan Tuhan yang berdiam di surga dan jauh di sana, di langit sana, dan kita ada di sini. Dia ada di antara kita. Kenapa dia menjadi manusia? Kenapa dia mengorbankan ketidakterbatasan dia menjadi sangat terbatas? Karena dia ingin menjadi manusia dan diam di antara kita, ada bersama dengan kita. Maka dikatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan dia katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pesan Natal buat kita di tahun ini, Tuhan mau hadir di hidup kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah kesendirian kita. Waktu kita merasa sendiri, sebenarnya kita nggak sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Kita nggak bisa menyentuh dan melihat dia dengan mata jasmani kita, tapi dia ada di hidup kita. Dia hadir di setiap musim-musim hidup kita. Di saat kita merasa sendiri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tolong kita, dia sebenarnya ada di situ bersama dengan kita. Dia sesungguhnya nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita di segala situasi keadaan kita. Dia nggak hanya hadir buat orang-orang yang ada dalam keadaan baik-baik saja, tapi dia juga hadir di tengah-tengah orang yang tidak punya apa-apa. Dia nggak hanya hadir untuk orang-orang Majus yang kaya, bawa emas, kemenyan dan mur, tapi dia juga mau hadir kepada para gembala yang ada di padang, yang merupakan strata masyarakat ekonomi yang paling di bawah. Dia ada di tengah-tengah orang yang sedang susah maupun orang yang keadaan yang sedang baik-baik saja. Dia ada dalam keadaan, dia juga mau hadir di tengah keluarga kita yang sedang berantakan, situasi yang rumit, keadaan yang nggak ada uang mungkin. Dia mau hadir dimanapun, apapun keadaan kita. Tidak ada persyaratan yang sangat menyulitkan. Hanya perlu kita membuka hati kita dan biar Tuhan bekerjalah di hidup saya. Dia ada di saat kita nggak mau dia ada bahkan.
Dia tetap hadir bersama dengan kita di saat kita menolak kehadirannya. Itulah Bapa kita yang baik. Itulah Yesus yang mau jadi manusia dan mau diam di antara kita, tinggal di antara kita, bersama dengan kita, berjalan dengan kita. Immanuel, Tuhan pegang tangan kita pegang tangan Tuhan. Kita jalan bersama-sama dengan Tuhan tiap hari, 24 jam di kronos hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Sebab itu saudaraku, jangan takut. Jangan khawatir, jangan gelisah, karena dia ada bersama dengan kita. Jangan biarkan dia ada bersama dengan kita, tapi kita nggak pernah berkomunikasi dengan dia. Maka libatkanlah Tuhan. Di saat saudara sedang naik motor, mungkin saudara nggak bisa lipat tangan, nggak bisa tutup mata karena berbahaya buat saudara. Tapi saudara lagi bawa motor, lagi nyetir mobil, bicaralah dari hati saudara sama Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, aku sedang susah, aku lagi lemah, tolong aku Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu ritual lipat tangan dan tutup mata, tapi hati sudah ketemu sama hati Tuhan, karena Dia ada bersama dengan kita. Sekali lagi, kita nggak bisa menyentuh Dia, nggak bisa lihat Dia, tapi kita bisa merasakan bahwa Dia ada di hidup kita. Dan kalau Dia ada di hidup kita, kita melibatkan Dia, kita mengandalkan Dia, maka kebenaran firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan saudara akan melihat pertolongan, mujizat Tuhan yang luar biasa di hidup saudara. Dia ada bersama dengan kita. Hanya terkadang kita tidak mau dekat dengan Dia. Dia ada bersama dengan kita, tapi kita tidak membuat Dia berperan penting di hidup kita. Kita merasa kita mampu, kita hebat, kita bisa, padahal kita tidak tahu apa-apa. Contohnya, kebanyakan saudara pasti punya handphone, sudah memakai handphone, bahkan saudara nonton YouTube ini pun lewat handphone atau lewat televisi digital saudara. Tapi jujur ya saudara, kita pegang handphone, kadang-kadang kita nggak tahu ada beberapa hal kegunaan yang di handphone ini yang belum kita gunakan. Karena kita tidak tahu pada tiap hari kita pegang handphone. Contoh, saya suka baca buku, nah seringkali ada beberapa bagian di sebuah buku itu yang saya suka sekali, jadi saya biasa mencatatnya. Saya nggak tahu, sudah sekian lama saya pegang handphone ini, ternyata dia punya satu kecanggihan di aplikasi bawaan handphone ini. Saya cukup buka kamera di bagian aplikasi bawaan handphone ini. Saya cukup soroti bagian buku itu, maka tiba-tiba semua tulisan di buku itu langsung terpindah di handphone saya. Wah, saya bilang, kenapa baru sekarang saya gunakan ini? Begitu lelahnya saya beberapa waktu yang lalu mencatat, menyalin, padahal saya tinggal kasih lihat aja, dia langsung muncul di handphone saya, dan saya bisa edit, saya bisa memperbaikinya. Ya kenapa? Karena saya nggak tahu. Nah, seringkali kita dengan Tuhan begitu. Tuhan ada loh bersama dengan kita. Oh, Dia selalu ada dengan kita. Tapi kita suka tanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Tuhan bilang, hei, aku ada di sini. Aku dekat dengan kamu. Aku bersamamu. Aku ada di dekatmu. Aku ada di dalammu. Tapi kita seringkali yang berkata, bahwa Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Padahal Tuhan sedang mau tolong kita, tapi kita nggak pernah berikan ruang, kesempatan Tuhan untuk tolong kita. Kita selalu merasa kita mampu, kita bisa, kita hebat, kita punya pengalaman, kita punya semuanya, kita nggak perlu Tuhan. Mari bertobat hari ini saudara. Natal, Dia ada di tengah kita. Natal, Dia bersama dengan kita. Natal, Dia diam di antara kita. Tutup mata saudara, buka hati saudara, rasakan bahwa Dia ada di tempat ini. Rasakan Dia ada bersama dengan saudara. Dia ada di kamarmu saat ini. Dia ada di dalam dirimu. Dia mungkin sedang ada di mobil bersama dengan saudara. Mari buka hati saudara. Mari mulai berbicara sama Dia. Mari sampaikan isi hatimu, ketakutan, kekhawatiranmu, kegelisahanmu. Mari panggil namanya. Dia akan tolong, Dia akan ubahkan dan jamah saudara. Bapakku berdoa, Roh Kudus jamah di mana pun kalian berada. Karena Engkau ada, Engkau lahir, Engkau hadir di hidup kami Tuhan, menolong dan menjamah kami. Urapi jemaat, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mau ada di tengah-tengah keluarga kami. Dikan yang baik ataupun tidak baik, Engkau Tuhan tetap ada di hidup kami. Berkati, urapi, jamah kami dengan firman-Mu, menguatkan kami. Semua jemaat diberkati, sehat dalam nama Yesus. Yang sedang sakit hari ini Tuhan jamah, bagian tubuhnya sakit disembuhkan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat merayakan Natal. Nikmati semua situasi suasana Natal ini dan bahagia bersama dengan keluarga saudara. Shalom.